Artinya Nabi Sulaiman ini memberikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada Ratu Balkis untuk mengatur negara dan rakyatnya. Yang penting adil. Dan semuanya menyembah kepada Allah, tidak lagi menyembah kepada matahari. Jadi soal ekonomi, soal ini, Nabi Sulaiman tidak ada intervensi di dalam masalah itu. Karena tugasnya Nabi Sulaiman adalah mengislamkan Ratu Balkis dan seluruh rakyatnya. Bonus menikahinya. Adapun sebagai istrinya itu bonus saja. Nah, sisanya dikembalikan sama Nabi Sulaiman. Kau urus negaramu sendiri. Nah, setelah Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis, maka ya ibarat kata mungkin ada bulan madu dan bla 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 dan sebagainya. Nabi Sulaiman pun kemudian meminta kepada Ratu Balkis untuk kembali ke negaranya. Dan disebutkan dalam kitab ini, Nabi Sulaiman mengunjungi Ratu Balkis selama 3 hari 3 malam dalam 1 bulan sekali. Ya. Ya, jadi mengunjungi, namanya orang bemandu, ya kan ya? Sehari sini, sehari sana. Apalagi dikatakan Nabi Sulaiman ini punya istri sampai 1000 orang. Nabi Daud bapaknya cuma 100. Nabi Sulaiman punya istri 1000 orang. 300 itu selir, bahasa kitanya selir. Zaman dulu namanya jariyah. Kemudian 300-nya, 700-nya selir, 700 nih selir, 300-nya istri asli, istri yang asli. Dan yang salah satu istri yang paling favorit adalah Ratu Balkis karena dia seorang ratu. Jadi Nabi Sulaiman mengunjungi Ratu Balkis sebulan sekali 3 hari mengunjunginya. Tentu yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, Nabi Sulaiman mengelilingi kemanapun dia kepingin, itu hanyalah sebentar saja. Karena Nabi Sulaiman diberikan mukjizat untuk menundukkan angin. Seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, setelah Nabi Sulaiman, setelah Ratu Balkis kembali ke negeri Yaman, negeri Sabah, Yaman sekarang ini, Nabi Sulaiman memerintahkan pasukan jin. Ya, memerintahkan pasukan jin untuk membikinkan istana buat Ratu Balkis. Ya, membikinkan 3 istana. Ya, 3 kantor lah bahasa kita ya. Bikin kebun, bikin istana situ. Jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membikin 3 istana. Ya, bahasa kitanya ini mungkin kayak semacam jujurannya mahar. Kan kalau orang menikah itu kan pasti ada punya mahar. Wah, ya ibarat kata, nah maharnya 3 istana. Kayak film siapa dulu, siapa itu yang Tangkupan Perahu tuh. Siapa namanya Tangkupan Perahu itu. Nah, perempuannya kepingin, katanya boleh menikahi saya, tapi bikinkan 1000 candi katanya. Itu legenda di mana itu namanya, itu di Jawa Barat, Tangkupan Perahu. Benar tidaknya wallah alam. Ya, siapa nama perempuannya itu? Kalau laki-lakinya siapa namanya? Lupa, enggak tahu juga. Zaman Bahari film itu. Benar atau tidaknya wallah alam. Namanya juga dongeng ya. Benar tidaknya wallah alam. Lalu jadilah Tangkupan Perahu. Bikin 1000 candi. Dibantu juga sama jin itu. Sama jin, tapi itu ceritanya bukan cerita orang Islam ya, itu kan cerita orang Bahari. Benar tidaknya wallah alam. Nah, jadi Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk membuat 3 istana, dan istana itu diberi nama Ghamdan. Pertama Ghamdan, yang kedua Salahin, dan yang ketiga namanya Baitun. Jadi yang pertama Ghamdan, yang kedua Salahin, dan yang ketiga namanya Baitun. Nah itu ya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis.
Ini cerita yang masyhur di kalangan kita, di kalangan para guru. Namun, ya ini ada pendapat lain daripada pendapatnya Wahab bin Munabbih. Sebenarnya Nabi Sulaiman tidak menikahi Ratu Balkis. Nah, dia nggak menikahi Ratu Balkis. Tetapi Nabi Sulaiman menikahkan seorang raja yang bernama Hamdan. Entah dari mana Hamdan ini, raja dari mana. Dan ini masih di bawah kekuasaan Ratu Nabi Sulaiman ya. Jadi kalau ibarat kata itu ya pusatnya itu kerajaan zaman Bahari di zamannya Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman. Nah, di bawah-bawahnya ada kerajaan kecil. Ya kalau bahasa kitanya mungkin presiden itu Nabi Sulaiman, yang bawahannya ini gubernur-gubernur provinsi ini, provinsi itu, bla 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 dan sebagainya ya. Nah, jadi pendapatnya Wahab bin Munabbih, sebenarnya Nabi Sulaiman tidak menikahi Ratu Balkis tadi. Nah, dia tidak menikahi Ratu Balkis, tetapi Nabi Sulaiman memerintahkan seorang raja Hamdan namanya untuk menikahi Ratu Balkis tadi. Ya. Nah ya, itu Hamdan. Kemudian seseorang raja jin di Yaman diperintahkan oleh Ratu Balkis, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membuat 3 istana yang kita sebutkan tadi. Jadi entah apakah Hamdan ini adalah raja jin yang ada di Yaman, ataukah Hamdan ini adalah manusia tapi dia seorang raja, mungkin sekarang gubernur ya bahasa kitanya, yang ada di daerah situ, atau bagaimana, Allah alam. Cuman intinya di sini ada beda pendapat. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Sulaiman yang menikahi Ratu Balkis, oke, itu pendapat yang biasanya kita dengar dan itu pada umumnya seperti itu. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi Sulaiman tidak menikahi Ratu Balkis, tetapi dia menikahkan Ratu Balkis tadi dengan seorang raja yang bernama Hamdan. Wallahu alam, apakah Hamdan ini dari kalangan manusia, seorang raja juga, tapi di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman? Apakah Hamdan ini ya seorang bangsa jin, raja jin di situ? Ya, apakah dia seorang raja jin? Karena setelah itu dikatakan Nabi Sulaiman memerintahkan kepada raja jin yang ada di Yaman untuk membikinkan 3 istana buat Ratu Balkis yang kita sebutkan tadi namanya Istana Gamdan, Istana Salahin, dan Istana Baitun. Ya, itu ada di India tuh ya, siapa namanya lupa juga tuh. Seorang raja menikah dengan seorang putri, lalu dihadiahkan, bahasa kitanya apa tuh ya, Taj Mahal. Nah, Taj Mahal, tahu Taj Mahal? Nah, itu Taj Mahal. Entah di situ apa dalamnya, apakah masjidkah, kuburan, wallah alam tuh. Taj Mahal itu bentuknya kayak masjid, bagus banget tuh Taj Mahal itu. Dan itu adalah sebagai hadiah dari seorang raja untuk istrinya. Ya, istrinya. Ya, kalau orang zaman sekarang itu ngasih hadiah apa ya? Hotel ya. Hotel memang, mentang-mentang dia kaya, kata suaminya, aku berikan kamu kalau menikah denganku tuh hotel, ambil katanya. Atas namamu tuh hotel tadi. Atau apa? Rumah atau apartemen, kan begitu tuh. Ya, apartemen ini kalau orang-orang kaya kan begitu modelnya. Atau mobil. Kalau kada bisi rumah, kada bisi hotel, kada bisi mobil, kada bisi apartemen, ya sekurang-kurangnya jujuran mah antar ranjang. Ranjang, kompor, gas, apa gitu kan ya. Biasanya begitu tuh kalau orang menikahkan ya. Ala kulli hal ya, sebagai jujurannya. Wallahu a'lam bissawab.